Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum buku besar dan cara saldo dengan menggunakan Excel. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu COA. COA ini adalah kode akun akuntansi atau Code of Accounting adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancarkan proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluarannya. Pertama, ini kita ada keterangan, yaitu sebagai berikut ada kas, piutang, perlengkapan, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan membuat aset, yaitu di dalam aset ini ada nomornya 11, kemudian ada liabilitas, yaitu 12. Nah, seterusnya ada modal dan pendapatannya, yaitu 13 kita warnain dengan hijau. Kemudian habis ini kita menggabungkan COA tersebut dengan keterangannya, yaitu dengan rumusnya sama dengan, lalu kita klik B2, yaitu kasnya ini, dan tanda petik, koma, tanda petik lagi, dan C2, lalu kita tutup. Nah, di sini kita bisa langsung copy sampai bawah biar cepat. Nah, di sini kita masuk ke dalam jurnal umum. Di dalam jurnal umum ada tanggal, akun debit, akun kredit, debit kredit, dan keterangan sama nama akun. Nah, mari kita masukkan ke dalam jurnal umum. Di dalam jurnal umum kita ada tanggal, akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan, dan nama akun. Nah, sekarang kita masukkan COA-nya ke dalam akun debit dan kredit biar lebih gampang kita buatnya. Caranya yaitu kita pilih akun debit sama kredit, tarik ke bawah, lalu kita ke data dan data validation. Nah, kita pilih ini, kita pilih list yaitu daftar, dan sumbernya kita ambil dari bawah. Kita copy dari kasnya ini, klik OK. Nah, lalu sudah, habis ini kita klik sini, listnya akan keluar semua. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Di soal pertama, Puspita menginvestasikan uang tunai sebesar 70 juta dan peralatannya senilai 25 juta. Kita masuk ke nomornya 1, hasil tanggalnya 1 Juni di akun debit sini,
Kita pilih kas dan peralatan. Lalu di akun kredit kita pilih modal. Habis ini di debit kita masukkan aja 70 juta. Kreditnya ini juga 25. Lalu kreditnya kita totalkan ya. Jadi hasilnya 65 juta. Lalu kreditnya kita mengisikan investasi. Nah ini langsung copy aja, biar cepet. Habis itu di akun sini adalah rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan if, kemudian kita tutup kurung, kita klik akun debit, yaitu C2, sama dengan 0, D2, koma lagi, D2. Habis itu kita tutup kurung sama dengan, nah maka ini akan jadi hasilnya. Lalu kita langsung copy aja ke bawah biar cepet. Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua. Ini kita copy aja yang sama. Di soal kedua, dibayarkan uang sewa gedung kepada Arianti untuk 3 tahun sebesar 5.400.000, dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Berarti di sini kita masukkan tanggalnya dulu ya, yaitu tanggal 3 Juni. Kita masukkan dan di akun kredit kita masukkan kas. Lalu kita masukkan ke debitnya yaitu 5.400.000. Sini juga 5.400.000. Dan keterangannya kita isi pembayaran sewa. Copy ke bawah. Nama akunnya juga sama, copy ke bawah. Ini kita masuk ke soal ketiga ya. Soal ketiga, diberi perlengkapan di UD Sinar Jaya senilai 3.450.000 secara tunai. Nah, berarti kita masukkan dulu aja tanggal 5 Juni 2020 kita masukkan perlengkapan dan kas. Kemudian kita di debit ini kita isi 3.750.000. Ini kita isi pembelian perlengkapan. Kita copy ke bawah. Nama akunnya juga copy ke bawah.
Nah, seperti itu kita masuk ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, menerima faktur dari PT Intan Pratama atas pembelian peralatan sebesar 12.500.000. Kemudian kita masukkan tanggalnya dulu. Tanggal 7 Juni 2020. Nah, di sini kita masukkan peralatan dan di akun kredit kita masukkan uang usaha. Kemudian di debitnya ini kita masukkan 12.500.000. Nah, di sini kita isi pembelian peralatan. Kita copy ke bawah langsung, nama akunnya juga. Lalu kita masuk ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 dibeli perlengkapan di Yudi Sinar Jaya senilai 1.450.000 secara tunai. Kita masukkan ke tanggalnya dulu ya. 8 Juni 2020. Copy. Nah, di 8 Juni ini berarti kita tuliskan perlengkapan dan kas di akun kredit. Lalu kita masukkan ke debit uangnya yaitu 1.450.000. Di sini saya tuliskan pembeli perlengkapan. Kita copy ke bawah. Nah, akunnya juga copy ke bawah. Kemudian ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 diterima secara tunai jasa pengetikan 750 dan sewa komputernya 500. Berarti di tanggal 9 Juni 2020. Kita copy ya. Nah, di sini kita masukkan kasnya. Kemudian kita masukkan pendapat. Kita tuliskan debitnya 750, bawahnya 500. Kemudian kreditnya kita tahukan yaitu 1.250.000. Pendapat jasa dan jasa kita copy ke bawah, sebelah kanan juga copy ke bawah. Nah, lalu kita totalkan aja ya hasilnya. Rumusnya total itu yaitu sama dengan sum, kita tarik dari atas ke bawah. Lalu kita enter. Nah, ini ada hasilnya. Kita coba yang kredit ya, sama dengan rumusnya sama. Sum, tarik dari atas ke bawah, lalu enter. Nah, ini hasilnya stabil ya. Lalu kita ganti angkanya.
Kita ganti ke rupiah. Berenak dilihat. Kali ini kita ke buku besar. Kita bisa ke pivot table. Nah, ini kita klik. Lalu ke pivot table yang sini. Kemudian kita klik jurnal umum. Dan kita copy aja ya dari sini sampai ini. Klik. Kita klik OK. Setelah itu di sini kita pilih tanggal, debit, kredit, keterangan sama nama akun. Nah, lalu kita pindah debit ke sini, kredit juga ke sini, dan akunnya ke filter. Nah, maka akan jadi kayak ini. Habis itu kita pilih dari sini, kita pilih kas aja ya. Nah, kayaknya kan keluar. Nah, sekarang karena belum ada saldonya debit sama kredit, kita harus buat lagi untuk debitnya sama kreditnya. Kita bisa klik sini. Nah, lalu di sini kita masukkan saldo debit. Dan rumusnya saldo debit yaitu if kurung buka kurung debit lebih besar kredit, koma debit kurangi kredit, koma nol. Lalu tutup kurung. Nah, oke. Nah, ini akan keluar saldo debit. Kita sekarang buat saldo yang kredit ya. Rumusnya juga sama. Buat saldo kredit. Rumusnya sama, tapi cuma debit sama kreditnya diganti aja, yaitu if buka kurung kredit lebih besar debit, eh debit, koma kredit dikurangi debit, koma nol tutup kurung. Ya, oke kan. Nah, maka ini akan keluar saldo debit sama kredit. Kita ganti namanya ini ya biar lebih gampang. Nah, dari sini kita ganti ini ke rupiah aja ya biar kamu lihat.
Karena buku besar ini ya butuh semua nama akunnya, jadi kita copy aja semuanya. Kita copy satu di sini, kita buat yang model. Nah, kali ini akan jadi yang modal. Di sini kita copy lagi, kita buat yang pendapat. Kita buat yang peralatan. Lalu kita buat perlengkapan. Kemudian kita buat lagi yang sewa. Dan terakhir, kita buat utang usaha. Nah, habis ini akan mengeluarkan semua nama akunnya, tabel nama akunnya. Di situ, ini buku besarnya sudah selesai semua ya. Yang terakhir, kita masuk ke dalam cara saldo. Di sini kita butuh copy satu aja dari buku besar. Saya pilih yang akun kas ya. Kita copy ke kita copy ke sini. Eh, kita copy ke cara saldo. Kita copy. Nah, habis ini kita tutup, tanggalnya nggak usah, debitnya juga nggak usah, kreditnya juga nggak usah, keterangannya juga nggak usah. Habis itu akan jadi kayak gini, seperti ini. Ini karena akunnya ini masih difilter, kita ubah ke bawah aja. Nah, ini akan mengeluarkan hasilnya. Tapi kita butuh semua, yaitu kita pilih semua aja. Nah, ini akan munculkan semua nama akun. Kita butuh jumlahkan, yaitu rumusnya sama dengan sum. Kita klik dari atas ke bawah, ditarik ya. Lalu sama dengan yang kiri juga sama. Sama dengan sum. Tarik dari atas ke bawah, lalu enter. Nah, ini hasilnya stabil. Berarti jawabannya benar ya. Jadi ini akan lebih gampang membuat pakai Excel. Terima kasih atas mendengar.